Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Kristus, betul-betul karena saling menolong itu adalah hal yang paling esensial dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena Kristus juga berbuat yang demikian. Itu Kristus juga datang ke dalam dunia ini berbuat hal itu. Tentu setiap orang yang percaya kepada Kristus wajib meneladani apa yang diperbuat oleh Kristus. Itu makanya tadi Yohanes sangat memuji Gaius karena memang betul-betul Gaius itu adalah memperlihatkan keteladanan kebenaran yang diperbuat oleh Kristus. Itu makanya dia disebut dengan kawan sekerja kebenaran, yang artinya kawan sekerja Kristus, meniru apa yang diperbuat oleh Kristus pada saat itu. Itu kira-kira Ibu Pendeta. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Halo. Bertemu kembali dengan podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Untuk saat ini podcast Evangelium di minggu 6 setelah Trinitatis. Dan saat ini kita bersama dengan hamba Allah yang juga melayani di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau bersama Bapak Manalu. Shalom Bapak. Shalom Ibu Apa Pendeta, kabar? sehat. Iya Bapak, sebelum kita lebih dalam lagi untuk berbincang-bincang tentang firman Tuhan dan juga disaksikan oleh jemaat Allah yang mengikuti podcast pada saat ini, alangkah baiknya Bapak boleh memperkenalkan diri untuk kita semua. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Pendeta. Saya Pendeta Esradin Manalu yang saat ini melayani sebagai pendeta fungsional di HKBP Resort Sekupang. Tuhan memberikan istri yang cakep dan baik pada saya, tapi sudah meninggal, Ibu Puru Simangunsong. Dan Tuhan mengaruniakan kepada kami 6 putri, 2 sudah menikah, 4 lagi belum menikah. Luar biasa. Terima berkat kasih. Tuhan ya. Luar biasa ya Bapak ya, berkat Tuhan memang pas sesuai untuk para hambanya. Dan saat ini di tengah banyak kesibukan memberikan waktu untuk mengikuti podcast di gereja kita HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Tapi sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Bapak. Terima ya. kasih, silakan kita berdoa. Ibu. Terima kasih ya Allah Bapa atas kebaikan Tuhan. Hingga saat ini Tuhan masih melayakkan dan memakai podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau untuk memberitakan firman Tuhan melalui hamba-hamba Allah yang melayani di gereja HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau ini. Segala perbincangan kami, pemahaman kami tentang firman Tuhan menjadi berkat bagi kami dan juga bagi jemaat Allah yang mengikuti podcast ini. Termulia Engkau ya Allah Bapa dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Iya. Kita akan baca firman Tuhan Bapak. Oke Bu. Dari 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 8 yang menjadi evangelium untuk minggu ke-6 setelah Trinitatis. Kita sama-sama baca Bapak Ibu yang mengikuti podcast yang boleh bersama kami saat ini bisa dibuka Alkitabnya dari 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Pendeta, kita sudah baca tadi teks firman Tuhan untuk Evangelium di Minggu 12 Juli 2026. Oke Bu. Kami
menginginkan dan juga ingin mengetahui apa yang mau Tuhan katakan dari nats ini yang boleh membangun iman atau memperteguh iman dan juga semakin menambah pemahaman setiap orang yang menjadi orang percaya bagi Kristus. Terlebih dikaitkan nanti Bapak, teks ini kalau sesuai almanak HKBP itu temanya saling menolong. Mungkin latar belakangnya bagaimana Bapak ya? Oke, terima kasih Bu Pendeta. Kita coba dulu lihat, karena apa? Karena kalau kita membaca firman Tuhan, tentu kita tidak akan bisa keluar dari latar belakang daripada teks tersebut. Oleh karena itu, saya coba saurikan dulu latar belakang daripada kitab 3 Yohanes ya. Surat kita 3 Yohanes ini adalah merupakan surat pribadi yang paling pendek di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita. Cuma satu pasal doang yang terdiri dari 25 ayat. Waktu itu Yohanes sudah sangat tua. Ya, kemungkinan dia berumur kira-kira tahun 90-an tahun, tinggal di kota Efesus setelah dia dibuang di Pulau Patmos. Dari gaya bahasa, surat ini sama persis dengan 1 dan 2 Yohanes. Jadi hampir semua ahli dalam Perjanjian Baru sepakat bahwa penulis surat ini adalah salah seorang dari murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes anak Zebedeus yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi surat ini ditulis kira-kira tahun 85 dan sampai dengan 95 sesudah Kristus dari kota Efesus. Dan surat ini ditujukan kepada seorang yang bernama Gaius yang sangat dikasihi oleh Yohanes. Gaius adalah seorang anggota jemaat biasa, bukan orang Yahudi tetapi hidup dalam budaya Yunani Yahudi. Tetapi dia adalah orang yang setia kepada Tuhan, sangat luar biasa. Dia suka menampung para hamba-hamba Tuhan di rumahnya. Dia juga suka memberi ya kepada hamba-hamba Tuhan sesuai dengan kemampuannya. Tapi yang paling utama dialah hidup dalam kebenaran di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah jemaat pada saat itu. Oleh karena itu, surat Yohanes ini ditulis oleh Yohanes pada saat itu karena ada konflik dalam gereja secara politik dan misi gereja. Yang pada saat itu ada 3 tokoh gereja yang sangat bertentangan mengenai misi penginjilan. Nah, ini yang perlu kita lihat. Jadi biarpun ada masalah di dalam gereja pada hari-hari terakhir, tetapi itu bukan hal yang baru sebenarnya. Udah mulai dari dulu ada di dalam gereja. Yang pertama adalah Gaius sendiri. Adalah sebagai tokoh yang baik. Dia menampung para pemberita Injil atau misionaris. Dia mau mengirimkan sebagai persembahannya kepada misionaris. Dan dia mau juga memberi hartanya untuk kelangsungan pekabaran Injil pada saat itu. Dan seperti yang saya katakan terdahulu tadi bahwa dia hidup dalam kebenaran. Namun disitulah Yohanes Supenatua gereja memuji dengan sangat luar biasa kebaikan dan keramah tamaan daripada seorang tokoh Gaius. Tetapi ada yang nomor 2 adalah Diotrefes. Adalah seorang tokoh yang boleh kita katakan jahat. Dia suka menjadi orang terkemuka di antara mereka. Tapi masalahnya adalah dia menolak otoritas Yohanes. Dia tidak mau menerima kami, kata Yohanes di situ kita baca dalam ayat 9. Dia menfitnah Yohanes dengan kata-kata yang tidak sewajarnya dalam ayat 10. Dan melarang jemaat menampung misionaris di rumahnya. Nah, ini mengucilkan jemaat yang mau menolong para misionaris. Dengan kata lain, dia menjadi raja kecil di gereja pada saat itu. Dan dia tidak mau ada misionaris dari luar yang mengganggu kekuasaannya. Kalau bagi kita orang Batak, dalam struktur gereja kita, inilah yang disebut dengan siswan bulu.
di tengah-tengah gereja pada waktu itu. Tapi ada juga nomor 3, ialah Demetrius adalah seorang tokoh yang baik juga. Dia adalah orang yang baik, dia orang ramah, dan dialah pembawa surat ini. Dia sangat setia kepada hamba Tuhan Yohanes. Dia adalah seorang yang hidup dalam kasih. Dia adalah orang hidup yang hidup juga dalam damai sejahtera. Dan dia salah satu anggota jemaat murid yang sangat disayangi oleh Yohanes pada zamannya. Itulah Bu Pendeta kira-kira sebagai penghantar kita dulu untuk melihat buku 3 Yohanes. Terima kasih. Oke, jika bisa saya simpulkan ya Bapak Pendeta, kalau surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes Yes. kepada seorang pemimpin jemaat bernama Gaius. Iya, Seorang Gaius itu dan sangat dipuji oleh Yohanes Yohanes, sendiri. betul. Kenapa? Karena kesetiaannya dalam menerima dan Betul. melayani para penginjil yang sedang melakukan Iya. perjalanan memberitakan Injil. Injil. Demikian ya Bapak ya? Iya, betul Iya. Ibu Pendeta. Nah, dan secara khusus ini surat ditujukan kepada Gaius. Iya, Begitu tadi betul. Bapak ya. Kira-kira apa isinya Bapak ya? Mungkin dari ayat-ayat itu bisa Bapak menjelaskan supaya kami lebih paham lagi. Oke, terima kasih Bu Pendeta. Ini saya cobalah dulu kita berangkat dari topik minggu untuk minggu kita pada 12 Juli yang akan datang, yaitu yang disebut dengan masihurupan dalam bahasa daerah kita atau saling menolong. Kita lihat di sana yang pertama, perlu bertindak sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Artinya ada tindakan kita sebagai orang percaya. Dalam firman Tuhan ini Yohanes memuji iman dan pelayanan Gaius dalam jemaat di Asia Kecil. Dia berkata, jika kita lihat, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya. Tatkala engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun adalah orang-orang asing. Itu dia. Di situ Yohanes memuji tindakan, gaya hidup dan kebaikan daripada Gaius, ya. Jadi dia bertindak setia sesuai dengan orang percaya kepada Kristus. Artinya dia bertindak dengan setia, secara terus-menerus untuk berbuat yang tidak, yang berbuat yang baik, bukan yang tidak ya. Selalu dia terus berbuat yang baik kepada hamba Tuhan di tengah-tengah keluarganya, bahkan di rumahnya sendiri. Kepada siapa dia berbuat? Ya, adalah firman Tuhan ini mengatakan untuk saudara-saudara, sekalipun orang asing, namun dia melakukan yang terbaik buat hamba Tuhan. Ya, ini adalah untuk hamba Tuhan. Sekalipun dia tidak mengenalnya, namun dia percaya bahwa jerih payahnya dan pengorbanannya bukanlah sia-sia, namun bermakna dan membuahkan buah yang baik bagi orang lain. Itu yang dapat kita lihat. Yang pertama. Lalu yang kedua, karakter orang yang percaya itu adalah masihurupan, saling menolong. Itu adalah menjadi kesaksian dalam jemaat. Itu yang dikatakan oleh Yohanes dalam ayat 6 sampai dengan ayat 7. Di situ kita lihat dengan jelas Yohanes kembali memuji perbuatan Gaius dalam pelayanannya kepada hamba-hamba Tuhan pada saat itu dengan berkata, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Itu pujiannya. Engkau berbuat yang baik dan memperlihatkan keteladanan kepada jemaat dan juga kepada orang lain. Itu. Lalu yang kedua kita lihat di situ, engkau telah menolong mereka dalam perjalanan. Jadi di situ kita lihat Gaius menolong para hamba-hamba Tuhan itu dalam misi perjalanannya. Dengan cara bagaimana? Gaius membekali, menyediakan logistik, menyediakan surat pengantar, menyediakan makanan, menyediakan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Demi suksesnya penginjilan pada saat itu. Dan yang ketiga kita lihat di sana dengan cara yang berkenan kepada Allah. Jadi caranya itu bukan berkenan hanya kepada manusia, tetapi Yohanes memuji
perbuatan daripada Gaius itu dengan cara berkenan kepada Allah. Ini menjadi garis besar menurut saya, cara pribadi. Artinya Gaius melakukan itu bukan karena paksaan dan meminta balasan dari misionaris itu. Tetapi dia melakukan itu karena dasar imannya dan berkenan kepada kehendak Allah. Jadi karena hamba Tuhan tidak menerima apa-apa. Ya, pada saat itu hamba Tuhan itu tidak menerima apa-apa dari yang bukan orang yang percaya. Supaya bagaimana? Supaya nama Tuhan Yesus Kristus tidak tercemar. Jadi hamba-hamba Tuhan pada saat itu menerima hanya dari orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, dan yang ketiga kita lihat di sana prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya adalah supaya kita menjadi kawan sekerja kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sana, kebenaran siapa? Adalah kebenaran Kristus. Jika kita baca dalam ayat yang ke-8. Nah, Ibu Pendeta Yohanes dengan tegas mengatakan, kita wajib menerima orang-orang yang demikian. Supaya kita menjadi kawan sekerja untuk kebenaran Kristus. Itu. Ini menjadi catatan bagi saya. Ini catatan bagi kita, supaya kita kawan sekerja untuk kebenaran Kristus. Di situ yang kita lihat. Nah, oleh karena itu, menurut saya, yang menjadi renungan bagi kita, yang perlu kita hidupi dalam hidup ini, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, marilah kita membuat menjadi Gaius-Gaius zaman now. Gaius-Gaius zaman sekarang dalam gereja kita, HKBP. Kita menjadi kawan sekerja kebenaran, kawan sekerja Kristus, untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk itu ada 3 hal yang perlu kita lihat di sana. Pertama adalah buka pintu rumahmu untuk menerima firman Tuhan. Itu, buka pintu rumah dulu. Untuk menerima firman Tuhan diberitakan di rumahmu melalui ibadah keluarga, baik ibadah sektor atau week. Dan kita pergunakanlah rumah kita itu menjadi rumah persekutuan orang-orang yang percaya untuk memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Itu nomor 1. Lalu yang kedua, buka tangan untuk memberi. Jangan tutup tangan, jangan lipat tangan, tapi buka tangan untuk memberi. Kita akan pergi memberitakan firman Tuhan kepada semua orang dengan cara kita memberi. Apa yang kita beri? Persembahan. Ya. Melalui gereja kita untuk keperluan. Keperluan apa? Keperluan untuk bermisiologi, keperluan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu dapat diberitakan kepada seluruh manusia di tengah-tengah dunia ini. Itu nomor 2 yang saya lihat. Dan nomor 3, buka hati. Jadi bukan hanya buka tangan, buka hati untuk menjadi saksi Kristus. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, siap sedialah untuk memberitakan firman Tuhan itu. Itu. Mulai dari hal-hal yang kecil, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat, maupun di tengah-tengah gereja kita. Sama seperti yang telah kita agungkan pada saat ini, tahun ini di gereja kita adalah pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Itu sangat penting saya rasa, Ibu Pendeta. Demikian. Oke, ya luar biasa pemaparannya Bapak. Tapi sebelumnya bisa minum dulu, jeda. Terima kasih. Supaya tidak terlalu serius. Bapak Ibu juga yang ada di rumah saat ini, yang menyaksikan podcast kita, boleh minum sambil makan snack ya Bapak Ibu. Supaya semakin lancar memahami firman Tuhan. Amin. Ya luar biasa tadi pemaparan dari Bapak Pendeta. Mengapa Yohanes memuji Gaius? Tadi Bapak Pendeta sudah jelaskan kepada kita semuanya. Karena Gaius itu melayani, menerima, dan menolong orang lain. Tidak bertanya siapakah. Iya, betul. Ya, tidak bertanya siapa kamu. Apakah kamu orang Kristen? Iya. Atau apakah kamu orang percaya atau tidak? Dia tidak bertanya itu. Tetapi dia melayani bahkan orang asing. Iya, betul Ibu Pendeta. Melayani orang asing. Sekalipun tidak dikenal. Orang yang tidak dikenalnya. Iya, betul. Dia melayani. Betul. Dan hal itu yang membuat
Gaius sangat dipuji oleh Yohanes. Yohanes. Hal itu bisa terjadi, mengapa bisa dihidupi oleh seorang Gaius? Karena dalam pelayanan Gaius didasarkan oleh kasih. Kasih. Nah, tadi di ayat 6 juga Dan Bapak hidup dalam sudah- kebenaran ikut juga. Iya, Iya. yang di ayat 6 tadi kasih. Mereka telah memberi kesaksian tentang kasih-Mu Iya. di hadapan jemaat. Kasih yang bagaimana? Kalau dalam teks ini tadi dia memakai kata agave, Iya. bahasa Yunani-nya, Iya, teks iya, aslinya, betul. yang artinya kasih yang rela berkorban, tidak mencari keuntungan dan mengutamakan orang lain. Orang lain. Nah, itulah kasih yang ada pada Iya. Gaius, dan itu yang harus dicontoh, diteladani oleh setiap orang percaya Iya, betul. masa kini, hingga kini ya Bapak ya, Iya, betul. Ibu. luar biasa. Nah, dan juga pemaparan Bapak juga tadi bahwa di pemaparan selanjutnya tadi bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Allah, Iya, betul. untuk Iya. kemuliaan Tuhan. Iya, kemuliaan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu tidaklah sia-sia. Sehingga Betul. jangan surut untuk menolong, mengasihi, Iya. membantu marsiurupan. Marsiurupan. Nah, Kata ini bahasa Bataknya. bahasa Batak kita. Iya. Kalau boleh mungkin dari 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 8 ini Bapak, kalau kita hubungkan dengan tema HKBP sesuai dengan almanak yang saling menolong. Iya, betul. Mungkin dari teks ini saling menolong adalah bukti iman yang hidup. Betul, Ibu Pendeta. Iya kan? Iya. Saling menolong adalah bukti iman yang hidup. Orang mengatakan dia beriman kalau nggak nyata dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sia-sia dan mati. Iya, dan mati. Mati. Iman itu mati kalau tidak berbuat. Berbuat, itu kata Gitu. Yakobus. Betul. Yang kedua, saling menolong menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Tuhan, ya. Kalau kita mau menolong bukan untuk membongkakkan diri sendiri, Iya, ya, betul. bukan untuk meninggikan diri sendiri, Iya. tetapi untuk memuliakan Nama Tuhan. Tuhan. Karena ketika seseorang menolong hanya untuk dirinya sendiri, maka dia akan kecewa kalau Iya. dia terbentur dengan suatu masalah. Iya. Baru yang ketiga tadi dari pemaparan Bapak dikaitkan dengan tema HKBP, saling menolong berarti ikut mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Iya. Ini secara spesifiknya gimana Bapak kira-kira ini? Boleh Bapak bantu kami dulu memahaminya. Saling Oke. menolong berarti ikut mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bagaimana itu Bapak? Iya, betul. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Kristus, betul-betul karena saling menolong itu adalah hal yang paling esensial dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena Kristus juga berbuat yang demikian. Itu. Kristus juga datang ke dalam dunia ini berbuat hal itu. Tentu setiap orang yang percaya kepada Kristus wajib meneladani apa yang diperbuat oleh Kristus. Itu makanya tadi Yohanes sangat memuji Gaius karena memang betul-betul Gaius itu adalah memperlihatkan keteladanan kebenaran yang diperbuat oleh Kristus. Itu makanya dia disebut dengan kawan sekerja kebenaran, yang artinya kawan sekerja Kristus, meniru apa yang diperbuat oleh Kristus pada saat itu. Itu kira-kira Ibu Pendeta. Iya, ada begini Bapak, orang berpemahaman kalau pekerjaan Tuhan itu hanya sebatas jadi pendeta lah, bisa berkhotbah, atau jadi penginjil lah, bisa menyebarkan firman ke daerah-daerah yang tidak mengenal Kristus, jadi misionaris lah. Itu pemahamannya. Tapi dengan pemaparan Bapak tadi, ternyata pekerjaan Tuhan itu bisa juga nyata di dalam kehidupan seseorang yang bernyanyi. Iya, betul. Bisa kan Bapak bisa, ya? Bisa. Bisa bernyanyi untuk memuji apa? Ya, apa yang diperbuat. Iya kan? Iya. Kalau dia bernyanyi misalnya ikut song leader juga kan Bisa, pekerjaan Tuhan. Iya. Atau ada juga ada orang ini yang seseorang itu memang talentanya berdoa. Iya. Ya, kusyuk berdoa. Tidak semua orang bisa kusuk berdoa. Boleh. Ada juga yang memang dia memberi persembahan. Iya. Termasuk koster gereja, Ibu Pendeta. Karena ada orang kaya belum tentu ngasih persembahan. Betul.
Iya, terus ada juga yang memang dia melayani dengan mengunjungi orang sakit, karena tidak Iya, semua orang betul. memberi hati untuk mengunjungi orang sakit. Iya, Atau ada juga yang mengantar jemput orang jemaat ke ya gereja, betul. karena dia punya mobil mungkin dia persembahkan untuk mengantar jemput jemaat. Atau juga ada yang menyediakan makanan, Iya, misalnya kan betul. di MBG. gereja ya. Boleh, Di boleh. dalam pelayanan Iya, ada dia boleh. pintar memasak, bisa dia Boleh. berbagi, ya kan Bapak ya? Iya, Bu. Ibu Dan Pendeta, juga ya. artinya tidak ada pekerjaan kecil atau pekerjaan besar baru dikatakan pekerjaan Wow. Tuhan, ya, Iya. baru wow di Iya, hadapan Tuhan iya, tidak. betul. Yang kecil dan besar itu kalau untuk Tuhan itu adalah pekerjaan Pekerjaan yang besar untuk Tuhan untuk ya, Tuhan. yang luar biasa yang menjadi berkat bagi kita. Luar biasa Bapak, kita sudah banyak dibobotin dan juga dicerahkan dengan firman Tuhan dari pemaparan yang Bapak sampaikan. Mungkin ada sekalimat yang menjadi closing statement yang boleh diingat oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Simple tapi menggugah sampai ke akar-akarnya. Tapi sebelum itu Silakan. dulu Bu Pendeta, Boleh ini Bapak. sangat juga sangat benang merahnya dengan epistel kita. Oh, boleh. Betul, epistel kita ulangan Silakan, 15 Bapak. itu ayat 6 sampai dengan 7 mengajak orang percaya pada saat itu dan pada saat ini, ya kan ini kan dituliskan untuk dalam rangka menjelang tahun Yobel. Ya kan, dalam tahun setiap Yobel, 7 tahun ya. betul, adalah tahun pembebasan. Pembebasan. Di situ sangat jelas dipaparkan bagaimanakah sifat dan orang yang percaya itu berbuat kepada orang lain, ya kan Ibu Pendeta? Di situ dapat kita lihat bahwa Tuhan berkata demikian, apabila Tuhan Allah memberkati engkau, ya ini apabila Tuhan, semua kita menerima berkat dari Tuhan. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede, terserah saja. Namun menjadi catatan bagi kita semua kita menerima berkat dari Tuhan. Nah, oleh karena itu maka tugasmu adalah di situ dibuat. Satu, memberi pinjam kepada banyak bangsa tanpa balas, luar biasa. Ibu Pendeta dalam epistel kita itu. Lalu yang kedua, di situ kita lihat kepada saudara, jika ada saudaramu yang tertindas, yang miskin, maka engkau harus membuka tangan lebar-lebar, memberi pinjam kepadanya dengan limpahnya. Dengan limpahnya, bukan setengah-setengah, dengan limpahnya cukup untuk keperluannya tanpa balas. Luar biasa. Dan yang ketiga, di situ kita lihat, apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Nah, ini yang dikatakan oleh epistel kita itu dalam Ulangan pasal 15. Itulah tugas kita. Ya kan? Inilah yang menjadi soko guru yang harus kita kerjakan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus tanpa siapapun itu. Tidak boleh dikatakan itu saya jemaat biasa, saya nggak sampai ke sana, enggak. Tetapi siapapun itu yang menyatakan dirinya orang yang percaya kepada Kristus terpanggil untuk melakukan hal yang demikian. Masyurupan dan saling menolong. Jadi tindakan perilaku menolong bukanlah hal yang sia-sia, karena dengan menolong itu kita mendapat berkat melimpah dari Tuhan. Itu Ibu Pendeta. Nah, sekarang marilah kita saling masyurupan bahasa Batak kita dan saling menolong. Oke, Ibu Pendeta. Hiduplah saling menolong. Amin. Karena hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Luar Amin. biasa. Terima kasih Bapak Pendeta atas pemaparan firman Tuhan yang luar biasa, yang menolong kami dan saya sendiri juga untuk kembali memahami firman Tuhan secara dalam, terlebih untuk menghidupi hidup saling menolong. Amin. Batak bilang masyurupan. Jangan pilih-pilih orang untuk menolong, karena setiap apa yang kamu lakukan, siapa yang kamu tolong, Tuhan lihat dan Tuhan akan berkati. Terima kasih. Luar biasa. Kita akan akhiri Bapak Ibu saudara-saudaraku podcast kita untuk saat ini dan akan ditutup dengan doa oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Oke, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
atas kesempatan pada saat ini untuk berbincang-bincang dengan Ibu Pendeta Borusi Hombing di sini tentang firman Tuhan yang akan kami khotbahkan pada hari Minggu 12 Juli 2026 ini. Tuhan, Engkaulah yang mengajari kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami semuanya menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan, untuk membuka tangan, membuka hati, membuka rumah kami untuk saling masyurupan, saling menolong antara satu dengan yang lain. Berkati seluruh pelayan-Mu Tuhan di distrik ini maupun di seluruh dunia ini, dan berkati juga seluruh jemaat-Mu yang ada kami layani di distrik ini beserta dengan di tempat yang lain, agar mereka juga dapat saling masyurupan, saling menolong antara satu dengan yang lain. Karena itulah kami tugas kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah lebih dulu menolong kami, memberikan anak-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk membebaskan kami dari kuasa dosa, kematian, dan iblis, sehingga kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, penerima hidup pada saat ini dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, podcast Evangelium Minggu 6 setelah Trinitatis. Bertemu kembali di podcast selanjutnya. Shalom. Shalom.